Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi etika terhadap lingkungan dalam Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fitri Ansyad Hayami ASK, Fitria Ardana, Ines Azhara Larsati, dan Yulita Indriani. Berikut materi yang akan kami bawakan. Etika lingkungan dalam Islam. Etika lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi ini dalam keadaan seimbang. Alam yang indah, binatang dan tanaman yang bermacam-macam. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kesinambungan kehidupan manusia di bumi ini. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kakek manusia Nabi Adam alaihissalam, bumi dalam keadaan sangat ideal untuk mendukung kehidupan manusia di bumi ini. Namun keidealan ini makin lama makin berkurang seiring bertambahnya jumlah manusia di muka bumi ini. Sikap beberapa orang yang suka berbuat onar di muka bumi inilah yang membuat bumi ini tidak lagi ideal untuk ditinggali. Etika lingkungan. Seiring berkembangnya zaman, manusia terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di alam ini. Etika lingkungan atau etika ekologi muncul sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara manusia dengan alam dan memberikan solusi bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam. Dalam mata kuliah environmental etnik diajarkan tentang etika-etika lingkungan dan filosofi lingkungan. Hampir semua etika lingkungan yang diajarkan sesuai dengan pemahaman Barat. Antroposentrik. Di dunia Barat muncul beberapa pemahaman etika lingkungan seperti etika lingkungan yang bersifat antroposentrik, di mana manusia menjadi pusat dari ekologi dan segala bertindak atas demi keuntungan dan kepentingan manusia serta lingkungan harus dipelihara kelestariannya karena akan mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Biosentrik. Paham etika lingkungan lain yang juga muncul adalah paham biosentrik, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap lingkungan atau alam berdasarkan kepentingan kehidupan yang ada di alam tersebut. Apabila suatu kebijakan merugikan segala sesuatu yang hidup di dalam, maka kebijakan tersebut harus dibatalkan. Ekosentrik. Pemahaman ketiga juga sering dibahas dalam filsafat etika lingkungan adalah paham ekosentrik, di mana kebijakan yang diambil terhadap lingkungan berdasarkan kepentingan ekologi atau segala yang berada di dalam lingkungan tersebut. Selain tiga pemahaman tersebut, masih banyak pemahaman atau mazhab di lingkungan lain. Pemahaman etika lingkungan dalam perspektif Barat seperti yang dijelaskan di atas kadang kala gagal apabila diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal Islam secara implisit menyatakan bahwa menjaga lingkungan itu wajib hukumnya. Pemberian pemahaman yang benar tentang pelestarian lingkungan berdasarkan Islam harus terus dilakukan. Etika lingkungan dalam pandangan Islam bisa menjadi salah satu solusi yang sangat bagus apabila diterapkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apabila kalau hukum fikih lingkungan bisa diimplementasikan dalam sebuah peraturan pemerintah daerah atau bagi masyarakat Aceh mengenalnya dengan nama Kanun. Lingkungan atau fiqh al-bid'ah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sangat jelas mengatakan bahwa orang-orang yang merugi merupakan orang-orang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi bisa didefinisikan sebagai perusakan lingkungan dengan penebangan pohon yang ilegal, buang sampah sembarangan, perburuan liar, dan beberapa kegiatan yang merusak lingkungan.
Untuk melindungi kehidupan manusia dan lingkungan, hukum syariah Islam akan menjadi sumber pedoman kehidupan termasuk di dalamnya nilai etika dan hukum terhadap lingkungan. Etika dan hukum Islam yang membahas tentang lingkungan dikenal dengan istilah fikih lingkungan atau fiqh al-bid'ah. Dan manusia diangkat menjadi pemimpin di bumi, maka sudah pasti segala sesuatu yang berlangsung di bumi menjadi tanggung jawab manusia. Hilangnya keseimbangan alam dan kehidupan biologinya menjadi tanggung jawab manusia. Profesor Mustafa Biswai pada tahun 1998 pernah menulis tentang The World and Islamic Jurisprudence of the Environment, Fikih Al-Bi'ah fil Islam, memasukkan khalifah sebagai kategori pertama antara hubungan manusia dengan lingkungan. Karena itu, manusia wajib hukumnya menjaga alam dan segala yang ada di dalamnya. Apabila kita kaitkan dengan etika barat yang penulis jelaskan sebelumnya, maka etika lingkungan dalam pandangan Islam berbentuk etika ekosentrik, di mana manusia bertindak berdasarkan kepentingan lingkungan dan ekologi. Perda atau fatwa. Fikih lingkungan dalam bentuk perda atau fatwa perlindungan lingkungan perlu segera diterapkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah daerah yang mayoritas muslimah perlu segera membuat perda tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Fatwa MUI untuk melindungi lingkungan juga bisa menjadi solusi. Penulis sangat yakin apabila perda perlindungan lingkungan rampung, maka masyarakat sangat mentaatinya karena dasar pembuatan perda tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Hal lain yang perlu dilakukan adalah sosialisasi fikih lingkungan kepada para dai-dai. Bisa dibayangkan apabila para dai dan penceramah secara terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan menurut hukum Islam, maka insya Allah masyarakat akan langsung tersadarkan. Karena penyampaian secara agama akan membuat orang langsung berpikir surga atau neraka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.